Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita berdiri di hadapan sebuah realitas yang paling menggetarkan hati manusia. Yesaya 53 ayat 5, demikian firman Tuhan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita bawa imajinasi rohani kita ke pelataran Pilatus. Di sana Sang Pencipta alam semesta menyerahkan punggungnya untuk dicambuk oleh algojo Romawi. Cambuk yang dipakai bukan sekedar tali, melainkan jalinan tendon sapi yang dipelintir dengan potongan tulang yang tajam. Setiap ayunan cemeti itu tidak hanya meninggalkan bekas luka, tapi mencabik daging dari tulang. Mengapa kita harus merenungkan penderitaan yang begitu mengerikan ini? Bukan untuk sekedar merasa kasihan kepada Yesus, karena dia bukanlah korban yang tidak berdaya. Dia adalah Tuhan yang secara sukarela membentangkan punggungnya. Kita memandang bilur-bilur itu untuk melihat satu hal, besar anugerahnya. Di setiap kucuran darahnya ada pernyataan bahwa kasihnya jauh melampaui keadilan yang seharusnya kita terima. Dalam penderitaan itu, kita melihat sebuah kontradiksi yang indah sekaligus memilukan. Yesus adalah bunga bakung yang putih bersih. Dia tidak berdosa, tidak bercacat, dan tidak layak menerima satu pukulan pun. Namun demi kita, dia menjadi mawar kermizi merah karena darahnya sendiri yang tercurah. Penting bagi kita untuk memahami bahwa penderitaan ini bukanlah tentang upaya manusia untuk menyenangkan Tuhan agar dia mau mengampuni. Sama sekali tidak. Ini adalah inisiatif Tuhan sepenuhnya. Tangan Maha Kuasa itu diikat, bukan karena dia tidak bisa melepaskan diri, tapi karena kasihnya mengikat dia pada tiang cambuk itu demi keselamatan kita. Wajah Pencipta diludahi agar kita yang seharusnya menanggung rasa malu justru dipulihkan martabatnya di hadapan Allah. Punggungnya dirajam, namun ada cambuk yang lebih tajam yang mengoyak hatinya, yaitu beban dosa seluruh dunia yang diletakkan di atas bahunya. Disinilah anugerah bekerja. Tuhan menerima apa yang menjadi bagian kita, hukuman, supaya kita menerima apa yang menjadi miliknya, kesembuhan dan perkenanan Allah. Kita tidak menyembuhkan diri kita sendiri dengan air mata kita, dengan doa yang panjang, atau dengan perbuatan baik kita. Kesembuhan itu dikerjakan sepenuhnya melalui bilur-bilurnya. Kesembuhan yang dimaksud di sini bukan hanya tentang fisik, melainkan kesembuhan total dari keterpisahan kita dengan Allah. Hubungan yang hancur itu disambung kembali bukan oleh benang usaha kita, melainkan oleh aliran darah Yesus Kristus. Jika hari ini Anda merasa tidak layak atau merasa telah gagal berkali-kali, lihatlah ke tiang cambuk itu. Pekerjaannya sudah selesai. Kesembuhan Anda adalah hadiah yang sudah dibayar lunas, bukan upah yang harus Anda cicil dengan perilaku dan perbuatan baik Anda. Saudara, saat kita meninggalkan tempat ini dan kembali ke kesibukan dunia, apa yang harus kita bawa? Kita tidak membawa daftar tugas baru untuk dikerjakan bagi Tuhan. Sebaliknya, mari kita meminta kepada Roh Kudus untuk mencetak gambar Yesus yang berdarah itu pada loh hati kita sepanjang hari ini. Biar setiap kali kita merasa lelah, kita ingat akan ketabahannya. Setiap kali kita tergoda untuk mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita ingat bahwa bilur-bilur Tuhan Yesus sudah cukup bagi kita. Biarlah kasih sayang ini bercahaya di dalam dada kita. Bukan duka yang mematikan, melainkan duka yang membawa kita kepada syukur yang mendalam, karena kita tahu dosa kita yang membuat Tuhan Yesus berkorban. Namun kasih-Nya yang memastikan bahwa pengorbanan itu
memerdekakan kita selama-lamanya. Segala kemuliaan hanya bagi Dia, Yesus Kristus, Sang Pemberi anugerah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena hari ini mata rohani kami dibukakan untuk melihat betapa besarnya anugerah-Mu melalui bilur-bilur Kristus. Kami sadar bahwa kesembuhan dan keselamatan kami adalah murni pemberian-Mu, bukan hasil usaha ataupun kelayakan kami. Tanamkanlah gambar pengorbanan Yesus yang sempurna ini di dalam hati kami, agar sepanjang hari ini kami tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan beristirahat sepenuhnya di dalam kasih-Mu. Biarlah syukur atas anugerah-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dalam setiap langkah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemberi anugerah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan kita untuk hari ini, sahabat Kristus. Sampai jumpa di konten atau video renungan firman Tuhan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.